Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqnal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita bisa melanjutkan membaca tafsir dari juz 30 oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita terhenti pada surat Al-Insyirah, dan sekarang kita masuk pada surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, demi waktu duha. Ai awalun nahar, maksudnya awal siang, di mana di waktu duha ini sudah terdapat cahaya dan terang. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita. Ai al-lail idza ghattal arda wa sadala 'alaiha dhalamuhu. Maksudnya demi malam apabila telah menyelimuti bumi dan kegelapannya membuntal bumi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua hal yang saling berkebalikan, yaitu waktu duha yang terang, dan kebalikannya bersumpah dengan waktu malam apabila telah gelap gulita menyelimuti bumi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu. Ai ma tarakaka, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkanmu. Wa ma qala, ai wa ma abghada, dan Allah tidak membencimu. Bal ahabbul khalqi ilaihi fima na'lam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah pilih sebagai rasul yang mengemban risalah. Bahkan risalah paling agung, paling besar, karena risalahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh semesta alam. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkannya, tidak meninggalkan beliau dan tidak membencinya. Maksudnya fama tarakahu Allahu azza wa jalla bal ahatahu bi'ilmihi wa rahmatihi wa inayatihi. Allah Subhanahu wa taala menyelimuti beliau dengan rahmatnya, dengan
perhatiannya, wa ghairi dzalika mimma yaqtadi rif'atahu fid dunya wal akhirah, dan yang lainnya yang menjadikan beliau itu menjadi tinggi kedudukannya di dunia dan akhirat. Kama qala fi suratil lati taliha, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat berikutnya, yaitu surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak. Ini maksud dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikannya, akan melindunginya dan yang lain-lainnya yang menjadikan beliau kedudukannya itu tinggi baik di dunia dan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan yang ula, yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Kenapa? Wadzalika li'annal akhirata fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenapa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia? Karena di dalam akhirat itu terdapat apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum terbesit oleh hati manusia. Terbesit saja belum. Wa maudhi'a sauti ahadina fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Dan juga karena tempat cambuk salah satu di antara kita di surga nanti lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia. Ketika ada orang punya cambuk atau pecut di surga nanti, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sebagai contoh untuk menunjukkan kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Oleh karena itu, lamma khayyarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi maradihi baina an ya'isha fid dunya ma ya'ish wa baina ma indallah ikhtara ma indallah. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara hidup di dunia dengan waktu yang masih berlanjut, artinya apa? Masih hidup di dunia, dan diberi pilihan atau memilih apa yang ada di sisi Allah. Artinya apa? Dipilih masih hidup atau meninggal. Ikhtara ma indallah. Maka baginda yang mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memilih akhirat, memilih kehidupan akhirat. Bahkan dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar beliau menyampaikan, inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allahu baina an ya'isha fid dunya. Sungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pilihan antara hidup di dunia wa baina ma indahu fakhtara ma indah, dan antara memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di atas mimbar seperti itu.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fakhtara ma indah, maka hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fabaka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun menangis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya seperti itu dari atas mimbar. Wa ta'ajjaban nas min bukaihi, manusia pun terkagum-kagum atau terheran-heran. Kenapa Abu Bakar menangis? Kenapa Nabi menyampaikan sabda seperti itu menangis? Enggak tahu kalau Abu Bakar adalah memahami maksud dari sabdanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tahu annal mukhayyar huwar rasul, bahwa hamba tersebut yang dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza idanun biqurbi ajalihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengetahui bahwasanya sabda beliau ini adalah seperti pengumuman atau informasi akan dekatnya ajal baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberimu, sungguh Tuhanmu akan memberimu pemberian-pemberian fatarda, maka engkau pun akan ridho. Maksudnya apa? Ay yu'ti kama yurdika fatarda. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal-hal yang membuatmu ridho sehingga pun engkau menjadi ridho. Walaqad a'tahu Allahu ma yurdihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang membuatnya menjadi ridho. Fa inna Allah ta'ala yab'atsuhu yaumal qiyamati maqaman mahmuda. Ini contohnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya ridho. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan membangkitkan baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat pada tempat atau kedudukan yang mahmud, yang terpuji. Yahmaduhu fihil awwaluna wal akhirun, yang dipuji oleh orang-orang terdahulu dan yang wal akhirun dan yang terakhir. Hatal anbiya wa ulul azmi minhum, sampai juga para nabi dan ulul azmi dari kalangan para rasul. Beliau nanti dibangkitkan atau dibangunkan pada hari kiamat, kemudian didudukkan pada posisi yang mahmud, yang terpuji. Wallahu a'lam. Ini seperti yang terkandung dalam doa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmuda. Dan bangkitkanlah beliau nanti pada hari kiamat pada kedudukan yang mahmud, yang terpuji. Lalu apa yang dimaksud dengan kedudukan ini? Maksudnya adalah beliau nanti mempunyai syafaat kubro, mempunyai syafaat kubro, syafaat yang besar. Ini yang sering dibahas juga dalam pembahasan tauhid dalam masalah syafaat. Bahwasanya beliau mempunyai syafaat kubro, di mana ketika keadaannya sangat genting mereka mendatangi
Abul Bashar, mendatangi Abul Bashar Adam alaihi salam. Agar apa? Agar Nabi Adam itu memberikan syafaat, mengharap atau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar meringankan keadaan mereka nanti pada hari kiamat. Tapi Adam pun beralasan. Kemudian mendatangi Nuh, kemudian mendatangi Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Semua nabi-nabi ini beralasan dengan alasannya masing-masing yang menyatakan bahwasanya itu bukan hak keistimewaan beliau masing-masing dari para nabi-nabi tersebut. Kemudian mereka mendatangi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat ketika para manusia mendatangi Nabi, beliau mengatakan ana laha. Syafaat itu adalah ana, maksudnya menjadi milik hak saya, menjadi milik hak saya. Artinya apa? Beliau yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memintakan syafaat untuk para umatnya dari keadaan yang genting nanti di pada hari kiamat ini. Inilah maqamun mahmud, kedudukan yang terpuji. Ini adalah salah satu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan beliau menjadi ridho. Dan ini maqamun mahmud, tidak ada satu pun selain Nabi yang mendapatkan kedudukan seperti beliau ini dari segi keagungannya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim lalu memberikan pengurusan yang mengurusinya, yang memudahkan jalan kehidupannya. Pertanyaan ini maksudnya menetapkan, seperti yang sering kita jelaskan dalam ayat Al-Quran, banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi maksudnya bukan bertanya, tapi menetapkan. Bukankah Tuhanmu yang mendapatimu sebagai seorang yatim fa'awa? Artinya apa? Allah dalam ayat ini menjelaskan, menetapkan bahwa Tuhanmu lah yang mendapatimu dalam keadaan yatim lalu memberikan pertolongan padamu. Yang namanya yatim adalah seorang yang bapaknya mati dalam keadaan masih kecil, belum sampai usia baligh. Adapun yang mati ibunya, maka tidak dikatakan sebagai anak yatim. Meskipun mustalah atau istilah kebanyakan manusia yang namanya yatim kalau salah satu dari keduanya mati. Tambah piatu, yatim piatu kalau ibunya juga mati menjadi yatim piatu. Tidak. Yang namanya yatim adalah seorang anak yang bapaknya meninggal dan anak tersebut masih belum baligh. Kalau ibunya yang meninggal maka tidak dikatakan sebagai yatim. Ini dalam istilah syariat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dan betul beliau meninggal, beliau lahir, bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Beliau dalam keadaan yatim. Wa ummuhu tuwfiyat qabla an tatimma irda'uhu. Kemudian ibunya meninggal
dalam keadaan belum selesai menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'awa, lalu Allah lah subhanahu wa ta'ala yang berikan pertolongan. Maksudnya apa? Takaffala bihi wa yassara lahu man yaqumu biyatihi wa difa'i anhu. Allah yang menanggungnya, Allah yang memudahkan jalannya, Allah yang memudahkan jalannya dan memudahkan sehingga ada orang yang mengasuhnya, mengurusinya, mendidiknya dan membelanya. Maka dalam tarikh atau sirah, ketika ibunya telah meninggal diasuh oleh kakeknya. Lalu kakeknya meninggal, Allah mudahkan, kemudian diasuh oleh pamannya. Dan pamannya ini adalah orang yang paling terdepan di dalam membela Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Tuhanmu juga mendapatimu dalam keadaan dhallan, dalam keadaan tidak tahu. Fahada, lalu dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Maksudnya apa? Ai ghairu alim, dahulunya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam belum tahu atau tidak tahu. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'lamu syai'an qabla an yanzila alaihi alwahyu. Karena baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dahulunya tidak tahu apa-apa. Sebelum datangnya wahyu beliau tidak tahu. Kama qala ta'ala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang mengajarimu ma lam takun ta'lam, apa-apa yang engkau belum ketahui. Lam yakun ya'lamu syai'an bal huwa minal ummiyin. Beliau sebelumnya tidak mengetahui apa-apa. Bal yakunu bal huwa minal ummiyin. Bahkan beliau termasuk dari golongan orang-orang yang ummi, yang tidak mengenal tulisan dan bacaan, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Lakin wasala ila hadhil ghayatil azimah bil wahyi. Akan tetapi beliau dengan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala berhasil atau sampai ke dalam akhir yang begitu tinggi. Akhir yang begitu tinggi artinya apa? Beliau menjadi seorang Rasul yang mengajarkan manusia jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Dengan apa? Dengan wahyu. Alladzi anzalahu Allahu alaihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan padanya. Fa'alima wa 'allam. Maka dengan wahyu itu Nabi menjadi tahu dan kemudian mengajarkan manusia. Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada beliau. Maksudnya apa? Hada alaihi salatu wassalam wa hadallahu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada Nabi, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau jalan petunjuk bagi orang lain. Maksudnya apa jalan petunjuk bagi orang lain? Ketika mengajarkan, menjelaskan ini surga, ini neraka, menjadi jalan petunjuk bagi manusia yang lain. Fahuwa hadin mahdiyun alaihi assalatu wassalam. Maka beliau adalah orang yang hadin mahdi, orang memberikan petunjuk pada orang lain, sekaligus beliau adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Tuhanmu juga mendapatimu dalam keadaan ail, dalam keadaan fakir. Fa'aghna,
lalu Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Allah Subhanahu wa taala dapatkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan fakir, la tamliku syai'an, tidak memiliki apa-apa. Fa aghna ay aghnaka wa aghna bika. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala kayakan engkau dan kayakan orang lain dengan sebab engkau. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi dijadikan menjadi jalan kecukupan bagi orang lain. Beliau Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan salah satu contoh bahwasanya beliau menjadi jalan kecukupan bagi orang lain, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan banyak harta rampasan perang. Ketika berperang melawan orang-orang kafir, kemudian pulang dengan membawa harta rampasan perang. Maka ini beliau jadikan sebagai contoh. Beliau menjadi jalan kecukupan bagi para sahabatnya, bagi manusia yang lain. Fa ammal yatima fala taqhar, maka janganlah engkau membentak terhadap orang yatim. Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, hada fi muqabalati qoulihi ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat ini sebagai kebalikan dari ayat alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Tuhanmu menolongmu, memberikan kemudahan jalan orang yang mengurusimu dan melindungimu? Maka terhadap anak yatim janganlah engkau bentak. Fa idza kana Allahu awaka fi yutmika fala taqharil yatim. Dahulu Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan pertolongan kepadamu ketika engkau dalam keadaan yatim, maka janganlah engkau membentak anak yatim. Bal akrim al yatim, tetapi muliakanlah orang yatim. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadisnya menjelaskan tentang keutamaan orang yang berihsan terhadap anak yatim, yang menjadi kafil dari anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana wa kafilul yataimi kahataini, saya dan orang yang mengkafil, mengurusi anak yatim, menanggung anak yatim seperti dua hal ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya nanti di surga. Wal ihsani ilal yatama wa ikramuhum min awamiris syariah. Berbuat ihsan, berbuat baik dan memuliakan anak yatim termasuk salah satu dari perintah-perintah syariat. Wa min hasanati syariah, dan termasuk dari kebaikan-kebaikan syariat. Tadi wallahu alam, salah satu keutamaan mengkafil atau berbuat ihsan terhadap anak yatim menjadi sebab masuk ke dalam surga, bahkan dekat bersama baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Maksudnya anak yatim mendapatkan perhatian lebih atau perhatian yang besar dalam syariat kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala menjelaskan, li'annal yatim la yatabu qabla an yablugha munkasirul khatir. Karena yang namanya anak yatim yang bapaknya meninggal sebelum anak tersebut balik,
Khotirnya itu munkasir. Jiwanya itu apa namanya? Jiwanya itu kasihan. Jiwanya itu kasihan. Jiwanya itu pecah. Wallahu a'lam. Contohnya seperti ini. Ketika seorang anak melihat orang lain, melihat temannya digendong dengan ayah, digendong oleh ayahnya, bercanda dengan ayahnya. Misalnya ketika terjadi sesuatu di sana ada ayahnya yang memberikan penguatan hati, menasehati. Lah anak yang yatim ini nggak punya seperti itu, maka jiwanya kasihan, jiwanya sedih. Ini munkasirul khatir. Yahtaju ila jabr. Anak yang seperti ini, anak yatim ini butuh orang-orang yang menjadi pengganti dari ayahnya. Yahtaju ila man yusallihi. Membutuhkan orang yang bisa menghiburnya. Wa ila man yudkhilu alaihi surur. Dan butuhkan orang yang bisa memasukkan rasa senang di hati mereka. Ini kenapa demikian besarnya perhatian syariat terhadap anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta maka janganlah engkau tanhar, membentak. Hada fi muqabili wa wajadaka dhallan fahada. Ini sebagai apa namanya, seperti tadi berhadapan-hadapan dengan ayat wa wajadaka dhallan fahada. Karena Allah Subhanahu wa taala mendapatimu dalam keadaan tidak tahu lalu memberikan petunjuk padamu sehingga engkau menjadi orang yang tahu, maka ketika ada orang yang bertanya, ada orang yang meminta tentang ilmu, berarti bertanya. Salah satu makna yang disampaikan oleh pentafsir di sini termasuk Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan as-sa'il, peminta, yang pertama adalah meminta ilmu. Ada orang bertanya tentang ilmu, tentang syariat, maka janganlah dibentak. Makna yang kedua, meminta harta, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, dan juga oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kalau ada orang yang meminta ilmu, bertanya tentang syariat, maka jangan dibentak. Kenapa? Kalau dibentak duluan, nanti pikirannya menjadi tidak siap untuk menerima jawaban. Wallahu a'lam. Ini ketika ada orang meminta, apalagi kalau meminta dengan menggunakan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberi. Kalaupun tidak, maka cara menghadapinya dengan bahasa yang karim, dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus. Beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala kemudian menjelaskan, kecuali orang ini bertanya tapi tujuannya untuk ngeyel. Wa akhadha ra'yaka wa akhadha ra'ya fulan wa fulan hatta yadrib ara'al ulama. Hanya untuk membentur-benturkan pandangan ulama yang satu dengan ulama yang lain. Maka kalau seperti ini boleh kemudian tidak dijawab. Bahkan dijawab dengan bahasa atau nada yang keras. Ya fulan ittaqillah. Kalau misalnya yang ditanya seorang alim tahu, orang yang bertanya ini cuman untuk seperti itu, untuk membentur-benturkan pandangan ulama yang satu dengan ulama yang lainnya, bukan dalam rangka benar-benar ingin tahu atau mencari ilmu. Wa kadzalika sa'ilul mal.
Dan begitu juga orang yang meminta harta. Idza alimta anna alladhi salakal mala ghaniyun. Kalau engkau tahu bahwasanya yang minta itu adalah orang kaya, falakal haqqu an tanharahu walakal haqqu aidan an tuwabbihahu ala su'alihi. Maka engkau punya hak untuk membentaknya. Artinya apa? Menjawab dengan jawaban yang keras. Kan tentu orang meminta-minta ini jelek, bahkan menjadi kejelekan di hari kiamat nanti, dibangunkan atau dibangkitkan di akhirat dalam keadaan jelek. Ini dari sisi meminta-minta, tapi dari sisi orang yang diminta, wallahu alam, memberinya atau dengan cara menjawab dengan bahasa yang tidak membentak tapi halus. Kecuali kalau kita tahu bahwasanya orang yang minta-minta itu adalah orang yang kaya. Wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan nikmat-nikmat yang banyak yang disebutkan di dalam surat ini. Pertama, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Tuhanmu telah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu menanggungmu? Wa wajadaka dhalan fahada. Dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan tidak tahu, kemudian memberikan petunjuk padamu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan fakir, lalu Allah berikan kecukupan. Ini nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Fahaddits, maka ceritakanlah. Maksudnya apa? Disuruh menceritakan. Apakah maksudnya pamer atau bukan? Maksudnya izharan lin ni'mati wa syukran lil mun'im, dalam rangka untuk mensyukuri yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Laftikharan biha 'alal khalqi, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri di hadapan manusia yang lain. Bertahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang Allah berikan, ini menjadi semacam patrokan, yaitu dalam rangka apa? Syukur, mengungkapkan rasa syukur terhadap Al-Mun'im, yang berikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dalam rangka menyombongkan diri di hadapan manusia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Banyak orang tua yang menceritakan tentang anaknya, tentang kesuksesan anaknya. Misalnya anak yang pertama kerja di perusahaan yang ini gajinya besar, lalu menceritakan anak yang kedua ini di perusahaan yang lain gajinya besar, terus anak yang berikutnya keterima di perguruan tinggi yang favorit, dan seterusnya. Maka kalau tujuannya untuk membanggakan diri di hadapan orang lain, maka sebaiknya jangan, karena ini dikhawatirkan masuk ke dalam menceritakan nikmat tapi bukan dalam rangka mensyukuri Allah yang berikannya, tapi membanggakan diri, menyombongkan diri di hadapan orang lain. Dan ini menjadi kebiasaan orang tua. Ya, meskipun tidak semua orang tua seperti itu, tapi di antara pembicaraan orang tua dengan orang tua yang lain, ketika ketemu lagi ngobrol, biasanya masalah seperti ini. Maka ditata hatinya. Jangan sampai dalam masalah pembicaraan seperti itu dalam rangka untuk pamer atau menyombongkan diri, tapi dalam rangka menunjukkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan seperti itu nggih. Banyak orang tua misalnya ketemu di
lama gak ketemu, ya tanya-tanya seperti itu, cerita-cerita. Maka tata hatinya, jangan sampai dalam rangka menyombongkan diri. Ora kaya anakku, Masya Allah segi kerjane nang kene, gajine besar. Maka kalau kemudian setan bermain di hati, menjadikan hati ini merasa besar diri atau sombong, maka ini dikhawatirkan masuk ke dalam tahaddus bin ni'mah, tapi dalam rangka iftikharan biha 'alal khalqi, menyombongkan hal tersebut di hadapan manusia yang lain. Lalu yang dimaksud dengan nikmat di sini, nikmat apa? Apakah nikmat dunia atau nikmat akhirat? Imam As-Sadi rahimahullah taala dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan nikmat di sini yang diceritakan atau di tahaddus bin ni'mah mencakup nikmat dunia atau nikmat akhirat. Menceritakan tentang nikmat dunia atau nikmat akhirat yang ia dapat. Misalnya nikmat dunia seperti tadi, pekerjaan yang bagus. Nikmat akhirat misalnya berhasil mengatamkan sebuah kitab, baca sebuah kitab fikih dengan katam misalnya. Kemudian cerita kepada orang lain, tapi dalam rangka menyanjung, memuji Allah yang memudahkan dirinya untuk menuntut ilmu sampai berhasil mengkatamkan kitab misalnya. Alhamdulillah, saya selesai ini baca kitab fikih ini dari awal sampai terakhir. Dengan dalam rangka apa? Menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga bisa menjadi motivasi bagi orang lain. Atau misalnya berhasil menghafalkan sebuah surat. Saya alhamdulillah berhasil menghafalkan surat Al-Fajr. Ini yang dimaksud dengan nikmat dalam ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yaitu mencakup nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Ini surat Ad-Duha. Lalu surat yang sebelumnya, karena kita mundur maka bukan surat berikutnya tapi surat sebelumnya, yaitu surat Asy-Syams, surat Al-Lail dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yakhsha, demi malam apabila malam itu telah menutupi bumi. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Bersumpahnya dengan malam. Hina yakhshal arda wa yughtiha bidhalamihi, ketika malam telah meliputi, menutupi bumi dan gelapnya malam juga menutupi bumi. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang apabila telah terang. Ai dhahara wa bana, maksudnya telah nampak dan telah sangat jelas siang tersebut. Yang demikian itu karena apa? Munculnya fajar, terbitnya matahari. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, demi zat yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Allah Subhanahu wa taala berdasarkan tafsiran yang kedua, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Dengan tafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan adanya penciptaan laki-laki dan perempuan.
Apa isi sumpahnya? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dua hal yang saling berkebalikan, yaitu malam dan siang, laki-laki dan perempuan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa usaha manusia itu bermacam-macam. Aila mutafarriqun tafarruqan aziman, berbeda-beda, bermacam-macam dengan perbedaan yang sangat besar. Maksudnya apa? Ada orang yang baik, ada orang yang jelek. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bersumpah dengan dua hal yang berkebalikan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan isi sumpahnya, bahwasanya amalan hamba itu juga bermacam-macam. A'malul ibadi mutabayinatun mutafawitah, bahwasanya amalan hamba itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Minhal salih wa minhal fasid. Di antara amalan manusia ada yang salih, ada yang fasid, ada yang rusak, ada yang jelek. Wa minha ma yakhlutu salihan wa fasidan. Ada yang tercampur antara yang baik dan yang jelek. Dan kita saksikan demikian. Amalan manusia demikian, ada amalan-amalan yang baik, ada amalan-amalan yang jelek yang dilakukan oleh manusia. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan juga bertakwa. Memberi apa? Ai a'ta ma amara bi'ta'ihi min malin aw jahin aw ilmin. Maksudnya memberi apa yang Allah perintahkan untuk berikan, baik berupa harta atau ilmu. Berupa harta misalnya yang Allah perintahkan, sedekah wajib ataupun sedekah sunnah. Berupa ilmu misalnya orang alim, para ulama yang memberikan ilmunya kepada orang lain. Maka adapun orang yang memberi yang seharusnya diberikan berupa harta, baik yang wajib ataupun yang sunnah, sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib misalnya zakat. Wattaqa, dan juga bertakwa. Ai ittaqa ma amara bittiqaihi minal muharramat. Maksudnya apa? Menjaga diri dari apa-apa yang Allah perintahkan untuk dijaga, berupa hal-hal yang haram. Artinya apa? Menjaga diri dari hal-hal yang diharam, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna terhadap ucapan yang baik. Apa itu ucapan yang baik? Wa hiya qaulullahi azza wa jalla wa qaulu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ucapan yang baik adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala dan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna asdaqal kalami wa ahsanal kalam kalamullah. Karena sesungguhnya ucapan yang paling benar dan ucapan yang paling baik, paling hasan adalah ucapannya Allah Azza wa Jalla. Orang yang mempunyai sifat seperti ini yaitu orang yang memberi, man a'ta wattaqa, lalu wasaddaqa bil husna. Apa ganjarannya? Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia
kepada kemudahan. Dimudahkan dalam apa? Fasayuyassiruhullahu azza wa jalla lil yusra fi umurihi kulliha. Allah akan mudahkan urusannya semuanya. Fi umuri dinihi wa dunyah, baik dalam perkara dunia ataupun akhiratnya. Dan baik dalam perkara agama ataupun dunianya. Walihada tajidu aisaron nasi amalan huwa manittaqallaha azza wa jalla. Oleh karena itu engkau dapati orang yang paling dimudahkan manusia yang paling dimudahkan adalah orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jalla, dan orang yang memberi wasaddaqa bil husna, dan juga orang yang membenarkan al-qaul al-husn, ucapan yang baik, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana al-insanu atqa lillah kanat umuruhu aisara lahu. Maka setiap kali manusia itu bertakwa kepada Allah, kanat umuruhu aisarolahu, maka perkaranya akan menjadi mudah baginya. Semakin besar ketakwaannya, maka akan mudah urusannya. Kama qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Wa kullama kana al-insanu ab'ada 'anillahi kana ashadda 'usran fi umurihi. Dan setiap kali manusia itu menjauh dari Allah, maka urusannya akan menjadi usr, akan menjadi sulit. Walihada qala wa amma man bakhila wastaghna. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun orang yang bakhil wastaghna, dan merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan orang yang bakhil? Lam yu'ti ma amara bi'itahihi. Tidak mau memberikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan. Berupa harta misalnya, ada harta yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang lain, untuk dikeluarkan dari hartanya, berupa zakat yang wajib atau yang lainnya. Wastaghna, dan merasa cukup dari Allah azza wa jalla. Apa maksudnya? Lam yattaqi rabbahu. Orang ini tidak takut sama Tuhannya. Bal ra'a annahu fihinan an rahmatillah. Bahkan orang tersebut melihat atau merasa cukup, tidak butuh terhadap rahmatnya Allah. Ini orang yang bakhil dan istaghna. Wa kadzdzaba bil husna, dan juga mendustakan al-husna, mendustakan al-qaulatul husna, mendustakan ucapan yang baik, yaitu Al-Quran, seperti dalam keterangan sebelumnya. Orang yang seperti ini, yaitu orang yang bakhil dan istaghna wa kadzdzaba bil husna, ganjarannya fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan menuju kepada kesulitan. Maksudnya apa? Yuyassiru lil usra fi umuri kulliha, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran di seluruh urusannya. Ini orang yang bakhil, tidak mau memberikan apa yang seharusnya diberi, tidak mau mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan dari hartanya, dan mendustakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadisnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidaklah hartanya akan memberikan manfaat untuk dirinya ketika dia binasa. Ketika dia binasa. Ya'ni ayyu syai'in yughni anhu maluhu idza bakhila bihi wa taradda. Maksudnya hartanya enggak akan memberikan manfaat untuk dirinya kalau dia bakhil dan telah kemudian binasa. Ai halaka, hartanya enggak akan memberikan manfaat. La yughni syai'an, sedikit pun. Inna alaina lal huda, inna alaina lal huda, sesungguhnya kamilah yang akan memberikan petunjuk. Fihi iltizamun minallahi azza wa jalla an yubayyana lil khalqi ma yahtaduna bihi ilaihi. Dalam ayat ini mengandung iltizam dari Allah. Maksudnya ayat yang menunjukkan kalau Allah lah yang akan memberikan petunjuk, akan menjelaskan kepada manusia hal-hal yang menunjuki mereka kepada jalannya Allah. Wal murad bil huda huna hadyul bayan wal irsyad. Yang dimaksud dengan hidayah di ayat ini adalah hidayatul bayan wal irsyad, hidayah yang berupa penjelasan dan arahan. Kenapa demikian? Hatta la yakuna linnasi 'alallahi hujjatun, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia nanti di hadapan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan sebagian manusia ke dalam neraka dan sebagian yang lain ke dalam surga. Allah adil karena telah memberikan bayan, telah memberikan hidayah, telah memberikan penjelasan dengan mengutus para rasul. Yang namanya hidayah ada dua macam. Yang pertama hidayatul irsyad wal bayan, kemudian yang kedua hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayah yang berupa penjelasan atau arahan atau petunjuk. Ini dilakukan pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu fungsi daripada Rasul adalah demikian, sebagai hidayah, petunjuk yang menjelaskan manusia jalan menuju surga, menjelaskan manusia jalan menuju neraka. Dan kemudian diwarisi oleh para ulama. Para ulama menjadi pewaris para nabi dalam masalah ini, menjadi jalan hidayah, memberikan penjelasan kepada manusia, ini halal, ini haram, ini menuju surga, ini menuju neraka. Hidayah inilah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para pewarisnya, para ulama. Hidayah berupa arahan atau petunjuk atau penjelasan tentang halal dan haram, mana yang menuju surga, mana yang menuju neraka. Hidayah yang kedua namanya hidayatut taufiq. Hidayah taufik yang menggerakkan hati seseorang sehingga mau menerima Islam, sehingga mau beramal dengan ilmunya dan seterusnya. Dan hidayah ini tidak dimiliki oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dimiliki oleh yang lainnya dari pewaris para nabi, para ulama. Contohnya yang paling gamblang adalah paman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak bisa menggerakkan hati pamannya Abu Thalib sehingga mau menerima Islam, mengucapkan syahadah. Nabi tidak memiliki hidayah taufik. Dan Nabi selama panjang kehidupannya dan dilihat oleh pamannya menjelaskan tentang hidayatul irsyad, hidayatul bayan, ini surga, ini neraka, dan seterusnya. Namun demikian Nabi tidak bisa memasukkan hidayah berupa hidayatul taufik ke dalam hati pamannya.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memberikan hidayah. Maksudnya memberikan penjelasan, arahan, petunjuk mana surga, mana neraka. Dan manusia telah melihatnya, manusia telah mendengarnya. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah kehidupan akhirat dan kehidupan yang pertama, yaitu kehidupan dunia. Kenapa dalam ayat ini akhirat disebutkan duluan ketimbang kata al-ula, kata dunia? Beliau menjelaskan Syaikh Al-Utsaimin kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akhirat disebutkan terlebih dahulu daripada kata dunia. Li'annal akhirata ahammu minad dunya. Karena kehidupan akhirat jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kehidupan dunia dan kehidupan akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran talazza. Maka saya peringatkan kalian akan adanya neraka yang menyala-nyala. Maksudnya apa? Khawwaftukum. Saya takut-takuti kalian dari neraka. Talazza yang menyala-nyala, yang tashta'il, yang kalau melihat api itu yang merah-merahnya bergejolak ke atas, itu namanya tashta'il, talazza. La yaslaha illal ashqa. Yang akan memasukinya ke dalam neraka tersebut adalah orang-orang yang celaka. Maksudnya apa? La yahtariqu biha. Tidak akan terbakar di dalam neraka tersebut illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina syaqau fa finnar. Adapun orang-orang yang celaka maka di dalam neraka. Dan kebalikannya, wa ammal ladzina sa'idu fa fil jannah. Adapun orang yang berbahagia atau beruntung adalah orang yang di surga. Inilah orang yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang yang celaka tersebut. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Apa maksudnya orang yang mendustakan dan berpaling? At-takdzib fi muqabilil khabar, mendustakan berita. Wa tawalli, dan yang namanya berpaling fi muqabilil amri wan nahyi, yaitu berpaling dari perintah dan larangan. Fahada kadzdzabal khabara wa lam yusaddiq. Maka orang ini adalah orang yang mendustakan berita dan tidak mempercayainya. Mendustakan Al-Qur'an, tidak mempercayai Al-Qur'an. Watawalla, dan berpaling. Apa maksudnya? A'rada an ta'atillah wa a'rada amma ja'at bihi rusuluhu
sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan berpaling dari apa-apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fadha huwa syaqi. Inilah orang yang celaka. Berpaling dari berita yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'annya, dan mendustakan berita yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, dan berpaling dari Allah dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang syaqi, orang yang celaka. Wa sayujannabuhal atqa, dan